Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya Bapak, sesuai janji saya yang kemarin, kita akan mengadakan atau berbincang-bincang tentang bagaimana membahas tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolahan kita yang menyangkut tentang dilema etika serta bujukan moral. Nah Bapak, ada beberapa pertanyaan nanti yang saya ajukan, nyuwun tulung dengan keikhlasan jenengan untuk menjawab sesuai dengan kenyataan yang ada. Berpanggil kita mulai saja. Yang pertama Pak, bagaimana Anda atau jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau etika atau bujukan moral? Monggo Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Dilema etika dan bujukan moral adalah kasus yang sering dialami, ya terutama di sekolah, yang mana bujukan moral, dilema etika itu sama-sama memang ya benar, tapi kadang bingung untuk mengantisipasinya atau mengatasinya. Kemudian untuk bujukan moral itu biasanya hal-hal yang memang bukan porsinya untuk dilakukan, tetapi kadang-kadang itu muncul. Untuk itu memang perlu harus ada semacam pemilihan atau penanganan yang sifatnya lebih memperkecil kerugian atau yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu perlu maka diadakan semacam konsensus di antara warga sekolah agar hal tersebut yang sifatnya negatif tidak terjadi. Kita mengedepankan yang positif saja. Iya, terima kasih. Jadi kita mengedepankan yang positif saja ya Bapak. Terus yang kedua, menurut panjenengan Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana jenengan menyikapi atau bersikap Bapak? Ya tentunya kita harus bisa mengambil keputusan yang benar-benar bijaksana dan tentunya harus ada rasa keadilan. Dan tentunya kalau itu memang sama-sama benar, yang mana yang kita kedepankan? Tentunya yang mana yang lebih mengandung rasa keadilan dan kebenaran, sedangkan yang mungkin dianggap kurang itu lebih kita kesampaikan dulu. Tapi yang jelas kita kedepankan yang lebih banyak mengandung keadilan dan kebenaran. Iya, terima kasih Bapak. Jadi kita harus mengedepankan yang mengandung kebenaran serta keadilan. Terus wawancara selanjutnya Bapak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di pendidikan kita? Oh iya, tentunya harus kita lebih jeli dalam arti mencari latar belakang itu. Kenapa permasalahan itu kok terjadi? Kemudian dari permasalahan itu kita pelajari, kita analisa, kita telah, kemudian selanjutnya kita mengambil keputusan yang terbaik. Nah tentunya dengan mengambil keputusan yang terbaik itu harus mempertimbangkan dari segi etika dan moral, dan tentunya dari etika dan moral akan kita kembangkan tentunya keputusan yang terbaik. Nah, itulah yang kita ambil. Ya, jadi kita dalam mengambil keputusan mengembangkan etika dan moral untuk mengambil sesuatu keputusan yang terbaik, gitu Pak. Iya betul ya. Terus hal-hal apa yang selama ini jenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak, antara benar dengan melawan benar? Iya betul, dilema itu kan sesuatu yang membingungkan kita ya kadang. Kalau kita ambil yang satu sisi, tapi sisi yang lain juga baik, sisi yang lain baik, sama-sama baik, tapi bisa membingungkan kita bingung kan enggak? Untuk itu tetap kita mengajar mana yang paling baik. Tentunya dari mana yang baik itu ada yang paling baik, itulah yang kita perdebatkan dan kita ambil. Gitu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi mengambil keputusan yang terbaik dari yang terbaik. Terus dari berbagai hal yang panjenengan putuskan di sekolah kita ini, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya tentunya kalau dilema itu kan dilema itu kan serba membingungkan ya.
mana yang kita ambil, mana yang tidak. Dan tentunya kita harus mengacu mana keputusan yang kurang sesuai. Nah itulah yang kita tanggalkan, tidak kita ambil. Tentunya kita mengambil yang sesuai, yang baik, sesuai dengan norma, etika, moral. Itu yang kita ambil keputusannya. Sementara yang kurang kita tinggalkan. Terus tantangannya apa Pak dalam mengambil keputusan tersebut? Ya memang tantangan itu selalu ada Mas. Mungkin kita sebagai manusia, orang yang punya sifat manusiawi ya, apalagi kita berhadapan dengan guru-guru yang tentunya ya sudah mempunyai perasaan, kemudian juga bersikap dewasa. Kadang-kadang kita itu kalau istilah orang Jawa, pertiwuh, lah. Kalau kita mengambil keputusan ini, bagaimana nanti memiliki perasaan, tapi semuanya itu harus kita bisa mengambil lebih bijaksana. Dalam arti kita istilahnya ada pepatah kalau orang ada istilahnya mengambil ikan tapi tanpa harus membuat airnya keruh. Ya seperti itu. Mengambil ikan dalam kolam tapi jangan sampai air kolam itu keruh. Itu harus memang sulit Mas. Sulit sekali. Jadi kita harus pandai-pandai menyikapi agar tidak menimbulkan gejolak di sekolah. Tentunya harus lebih mengedepankan kedewasaan dan tentunya etika perasaan dari katakanlah dari teman kita harus juga kita pelihara. Iya, terima kasih Pak. Jadi dalam mengambil keputusan tantangannya adalah dari rekan sejawat kita, intinya kita tidak boleh menyakiti salah satu dan harus enak bagi semuanya. Terus Pak, dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah, panjenengan itu membuat jadwal menyelesaikannya atau langsung menyelesaikan hari itu saja apabila ada kasus yang terjadi Pak? Betul, memang setiap kasus itu harus segera diselesaikan. Tapi kita harus mempertimbangkan mana yang harus segera diselesaikan. Karena kalau permasalahan ini sekiranya urgent, penting, dan membawa ekses atau dampak yang negatif, dan tentunya harus kita kedepankan, kita selesaikan lebih dahulu. Sementara yang tidak begitu banyak dampak negatifnya itu kita nomor 2 kan atau nomor 3 yang penting kita mendahulukan yang mana yang lebih penting, yang kalau kita tidak segera selesai tentunya harus akan bawa dampak negatif. Itulah yang paling urgent ya, yang kasus yang segera kita lakukan dulu. Sementara yang lain kita di kemudian hari itu. Iya, jadi jenengan dalam menyelesaikan kasus mengambil urgen atau tidaknya suatu kasus itu. Kalau kasusnya urgen maka segera diselesaikan hari itu juga. Terus selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di lembaga sekolah sini, khususnya SD Galian? Betul Mas, saya sebagai kepala sekolah tentunya tidak bisa mengambil sendiri secara sepihak ya. Tentunya kita punya teman, punya kolega, punya teman yang senior ya, mereka itulah yang kita mintai untuk nasihat, saran, pertimbangan bagaimana baiknya mengatasi terpilah. Sering saya kalau ada masalah tidak saya ambil sendiri, kita harus demokratis, harus berdasarkan musyawarah mufakat, tentunya tidak baik dari saran teman-teman dari teman guru untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak secara sepihak dari wanita, tapi berdasarkan musyawarah mufakat dari teman-teman seluruh guru yang ada di sekolah. Iya, terima kasih Pak. Jadi panjenengan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai pihak dengan saran-saran dari semua rekan guru. Terus yang terakhir Pak, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang jenengan petik dari pengambilan keputusan yang selama ini ada dilema etika di lembaga kita? Ya memang dibutuhkan sifat kesabaran. Karena adalah kita sendiri ya, yang prinsipnya juga bahwa kita hidup ya, hidupnya tidak lepas yang namanya masalah. Hidupnya di dalam sekolah tidak mungkin tanpa ada masalah, tetap ada masalah. Tentunya kita harus bersikap sabar. Dalam kesabaran itulah kemudian nanti kita temukan solusi pemecahan masalah. Dari pemecahan akhirnya nanti kita ambil keputusan yang tentunya baik itu bagi kepala sekolah, guru, dan tentunya semua warga sekolah. Gitu. Iya, mungkin itu sedikit
wawancara kita yang perlu dapat saya simpulkan bahwa kita mengambil keputusan dilema etika harus mempertimbangkan semua pihak sehingga keputusan yang diambil Iya. dapat berguna atau bermanfaat bagi kita semua. Iya, betul. Mungkin itu beberapa hal yang saya tanyakan atau saya wawancarakan hari ini Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Semoga kita dapat mengambil keputusan atau hal yang terbaik dari pembicaraan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak. Oke, Waalaikumsalam Pak Agus. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Oke, Sesuai dengan janji kita kemarin Iya. bahwa kita akan melakukan sedikit wawancara Iya. tentang dilema etika serta bujukan moral yang terjadi pada sekolah panjenengan. Oke. Saya mau meminta beberapa saran dan penjelasan tentang dilema dan bujukan moral yang terjadi di lembaga jenengan. Oke. Nah, untuk pertama Pak, Oke. selama ini bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan atau masuk dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di lembaga panjenengan? Oke, terima kasih Oke. Pak Agus atas kepercayaannya dengan memberikan pertanyaan seputar kasus dilema etika dan bujukan moral. Setahu saya kasus dilema etika itu kan sama-sama benar. Ya terus kalau bujukan moral itu memilih ada yang salah dan ada yang benar. Kita mengalami beberapa kasus di sekolah ini ya sering baik dari kasus guru, bapak ibu guru maupun dari kasus siswa, sehingga kita benar-benar harus jeli, harus mengidentifikasi mana-mana yang masuk kategori dilema etika dan mana-mana yang masuk kategori bujukan moral. Kalau sudah paham itu, nanti satu persatu kita selesaikan permasalahan itu. Iya Pak, terima kasih atas penjelasannya bahwa kita untuk menjalankan dilema etika dan bujukan moral dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di lembaga kita. Terus yang kedua Pak, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Bagaimana cara mengambil keputusannya Bapak? Oke, nyambung dengan pertanyaan yang pertama, Iya. itu termasuk dilema etika ya Kak Agus, ya? Oke. Oke. Berarti kita tadi identifikasi, dan kita libatkan peran serta dari bapak ibu guru, mungkin dari siswa yang ada yang masuk dalam kasus tersebut. Jadi kita memilih atau memutuskan suatu permasalahan yang benar-benar tidak merugikan semua pihak. Dan itu kalau dipilih ini benar, dipilih ini benar, jadi semua harus kita pikirkan matang-matang sehingga tidak ada yang dirugikan dari pilihan yang atau keputusan yang kita ambil. Iya, terima kasih Bapak. Jadi kita dalam mengambil keputusan dibuat seadil-adilnya tanpa Oke. berat sebelah. Oke. Terus selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini untuk memecahkan berbagai kasus dilema etika Pak? Oke. Dilema etika itu kan tadi kita memutuskan sesuatu yang pas sesuai dengan, karena memang benar-benar pilihan yang harus kita pilih
tidak memberatkan satu sama yang lain. Yang pertama, kita mencarikan sumber yang jelas, sumber dari berbagai sumber. Namanya ketika kita memutuskan ada anak-anak, permasalahan dari anak-anak, dari sumbernya dari berbagai sumber, mungkin dari bapak ibu guru, mungkin dari lingkungan orang tua siswa, mungkin dari karyawan-karyawan di sekolah, sehingga benar-benar permasalahan itu bisa kita sesuaikan, atau kalau kita begini, kita benar-benar mampu untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut. Iya, jadi dicari identifikasinya atau dicari latar belakangnya ya Mas. Terus Pak, dari berbagai permasalahan yang terjadi di lembaga ini, hal-hal apa saja yang jenengan anggap efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di lembaga panjenengan Pak? Ya. Ketika kita melaksanakan keputusan yang efektif, ya kita tadi mengadakan kolaborasi dengan berbagai pihak tadi efektif itu, terutama pada kasus anak, terutama ketika ada anak yang melakukan sesuatu dan anak itu tidak merasa bersalah. Contohnya jika mereka ada permasalahan dan yang tertuduh tidak merasa bersalah, sehingga harus melibatkan beberapa pihak sehingga benar-benar kita mengambil keputusan secara tepat. Iya Pak, jadi kita dalam mengambil keputusan di lembaga kita harus melibatkan berbagai macam pihak sehingga keputusannya didapatkan keputusan yang terbaik. Terus Bapak, dari hal-hal tersebut, apakah selama ini ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di lembaga panjenengan? Pasti ada tantangan itu. Kira-kira tantangannya apa? Tantangannya ketika anak-anak tersebut memang sulit untuk diajak komunikasi. Contohnya seperti ini. Kita punya contoh anak yang terbiasa mengganggu temannya, membuat gaduh, dan anak itu tidak pernah merasa bersalah dan tidak jera terhadap apa yang diberikan sanksi atau konsekuensi dari bapak itu tantangan, dan sampai sekarang kasus tersebut masih dalam pemantauan bapak ibu. Seperti itu tantangannya. Iya, tantangannya jadi kita membutuhkan kesabaran serta kolaborasi dari berbagai pihak untuk menangani berbagai kasus tersebut. Terus selanjutnya Pak, apakah Pak Kala dalam pengambilan kasus tersebut yang merupakan tantangan tadi, dari kasus-kasus tersebut merupakan kasus berat dan ringan, apakah ada jadwal dalam menyelesaikan kasus tersebut? Apakah jadwalnya itu merupakan jangka pendek, jangka panjang, terus apakah ada prosedurnya Pak? Monggo dijelaskan. Untuk jadwal kita memang secara rinci tertulis ya memang tidak secara detail, memang ada. Kita setiap ada kasus, kita biasanya menuliskan dalam buku kasus. Karena biasanya kalau di kelas ada buku bimbingan kelas, dan sebenarnya kalau kita di kepala sekolah ada buku kasus, sehingga setelah nanti ada laporan yang laporan dari bapak ibu guru maupun dari siswa, kita identifikasi, kita telah dulu kasus-kasus seberat apa dari kasus itu. Kalau memang kasus itu berat, harus kita berikan tahap-tahapan, sehingga kalau memang kasusnya ringan harus cepat kita selesaikan, ya tahapannya mungkin 1-2 tahap selesai. Dan kalau berat, karena jangan sampai anak itu nanti ketika kita mengambil keputusan salah dan merugikan anak, mungkin kita mengambil keputusan secara bijak, sabar, dan tenang, baru kita mencarikan solusi bisa tepat dan tidak merugikan anak itu. Iya Pak, jadi tergantung kasusnya itu masuk kasus berat atau ringan,
serta melibatkan semua pihak dalam menyelesaikannya, Pak. Terus selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan kasus di lembaga panjenengan, Pak? Pasti ada. Kita mempunyai tim yang kompak, Bapak Ibu itu, dan kita juga ada grup kelas, wali murid, ada komite, semua itu faktor yang mendukung. Jadi kalau kita mengalami kasus, langsung kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait sehingga pemecahannya akan lebih ringan, lebih mudah, sehingga tidak merugikan siswa. Iya, terima kasih Pak. Jadi dengan melibatkan berbagai macam pihak, berbagai kepentingan di sekolah, stakeholder di sekolah, mulai dari masyarakat, siswa, teamwork dari Bapak Ibu guru juga dalam mengambil keputusan untuk saling membantu menyelesaikan kasus tersebut. Terus yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang panjenengan dapatkan atau alami dari pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Pembelajarannya apa selama ini yang panjenengan peroleh dari pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang memang berkesan bagi kita, yaitu ya kita berusaha untuk tetap fokus pada permasalahan yang tidak merugikan dalam pengambilan keputusan, tidak merugikan peserta didik belajar. Yaitu keputusan yang diambil harus seadil-adilnya dengan melibatkan berbagai macam kepentingan. Ngoten nggih Bapak. Nah, itu mungkin sedikit atau beberapa hal yang saya wawancarai kali ini tentang dilema etika, Bapak. Semoga bincang-bincang sederhana kita nanti mendapatkan suatu hal yang dapat digunakan untuk lembaga kita sehingga lembaga kita menjadi lebih maju dan lebih baik. Saya akhiri Bapak wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gus.